Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Cici, saya dari kelas MPI 3A NIM 2302060019. Baik, pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yaitu Bapak Alina Rutin Tanal, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aksesibilitas Pendidik proposal penelitian saya. Jadi latar belakang dari proposal penelitian saya yaitu meningkatkan infrastruktur, menyediakan pelatihan guru, menyesuaikan kurikulum, dan mendukung kebijakan yang inklusif. Kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan semua siswa tanpa terkecuali untuk meraih potensi terbaik mereka. Pendidikan yang inklusif tidak hanya menguntungkan siswa dengan disabilitas, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar bagi seluruh siswa dengan mempromosikan keberagaman rasa saling menghargai. Pendidikan inklusif yang merupakan bagian dari kerangka kerja aksesibilitas pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah isu yang kompleks yang melibatkan perubahan fisik, sosial, dan struktural dalam sistem pendidikan. Agar pendidikan inklusif dapat terwujud, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat. Selanjutnya, saya masuk pada rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah dari proposal saya berdasarkan dari penjelasan latar belakang. Maka rumusan masalah yang ditimbul adalah ada dua. Yang pertama, bagaimana ketersediaan infrastruktur yang berpengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan di sekolah luar biasa. Yang kedua, bagaimana tingkat pengaruh aksesibilitas pendidikan bagi siswa luar biasa. Selanjutnya saya masuk pada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian proposal saya terdiri dari dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis ini penelitian diharapkan bahwa menambah wawasan dan pengetahuan terhadap aksesibilitas pendidikan bagi siswa disabilitas sekolah luar biasa dan juga dapat memberikan landasan pengembangan kebijakan aksesibilitas pendidikan yang mendukung terkait dengan siswa disabilitas. Yang kedua, ada manfaat praktis. Jadi manfaat praktis aksesibilitas pendidikan adalah investasi yang bagi individu, masyarakat, dan negara. Dengan upaya bersama kita dapat mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua. Selanjutnya masuk pada landasan teori penelitian terdahulu yang relevan. Jadi berdasarkan penelitian dari Puspita Indah Bahari yang berjudul Penerapan Desain Inklusif pada Aksesibilitas Sekolah sebagai Wujud Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas, yang dimana menyatakan bahwa sistem pendidikan inklusif terdapat beberapa komponen. Salah satunya sarana dan prasarana yang merupakan komponen yang penting upaya meningkatkan akses layanan pendidikan dan menjamin mutu layanan pendidikan adalah dengan menyelenggarakan sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan secara bertahap. Salah satunya dalam bidang pendidikan yang inklusif, yaitu pendirian ruang dan pusat dan sumber daya pendidikan inklusif. Yang kedua, ada penelitian dari Narulita Nangurahing Widi yang berjudul Penerapan Aksesibilitas pada Desain Fasilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa, yang dimana penelitian ini menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan isu penting untuk penerapan desain bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam perkembangannya saat ini, banyak bangunan yang sudah mulai memperhatikan aksesibilitas pada sirkulasinya pada bangunan sekolah, utamanya sekolah luar biasa yang mewadahi proses pendidikan anak berkebutuhan khusus sudah harus memiliki standar khusus pada seluruh fasilitasnya. Baik, berdasarkan dari penelitian Puspita dan Narulita, terdapat perbedaan dan persamaan dari kedua penelitian ini.
persamaan dari Narulita yang mengatakan bahwa fokus pada pentingnya aksesibilitas dalam pendidikan anak untuk berkebutuhan khusus. Sedangkan perbedaannya yang dimana membahas bahwa aksesibilitas dalam desain bangunan sekolah luar biasa untuk mendukung kemandirian siswa. Adapun Puspita Indah Bahari mengatakan perbedaannya yaitu aksesibilitas di sekolah diperlukan untuk mendukung aktivitas belajar siswa dengan kebutuhan khusus. Sedangkan persamaannya menekankan pentingnya sarana dan prasarana yang inklusif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Selanjutnya saya masuk pada kerangka pikir dari proposal penelitian saya, yaitu dari variabel X, yang dimana variabel X yaitu tingkah pengaruh aksesibilitas pendidikan inklusif bagi siswa. Jadi variabel X adalah variabel yang diasumsikan penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel Y. Dalam penelitian variabel Y, yaitu tingkat pengaruh aksesibilitas pendidikan inklusif bagi siswa sekolah luar biasa. Sedangkan dari variabel Y ini yaitu ketersediaan fasilitas yang infrastruktur yang berpengaruh. Jadi variabel Y ini adalah variabel yang ingin diteliti untuk melihat bagaimana pengaruh variabel X terhadapnya dalam penelitian ini. Variabel Y yaitu ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang berpengaruh. Selanjutnya metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dari teori data. Penelitian ini berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penggunaan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data yang mengharuskan responden menjawab seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang disediakan. Respondennya adalah guru tenaga pendidik yang ada di sekolah luar biasa Kota Palopo. Jenis kuesionernya yang disediakan pada responden merupakan kuesioner tertutup, di mana setiap pertanyaan memiliki alternatif jawaban kuesioner tertutup. Pertanyaan memiliki alternatif dan responden yang harus memilihnya. Yang ketiga ada lokasi dan waktu penelitian saya. Jadi lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jadi penelitian ini dilakukan di sekolah luar biasa Negeri 1 Kota Palopo yang bertempatkan di Jalan Tamaleba, Kecamatan Bara. Sedangkan waktu penelitian ini mulai daripada bulan Oktober sampai selesai pada tahun 2024. Baik, itulah hasil dari presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.